Ibu Dewi Nawangwulan apakah meninggal? Meninggal, cuman belum. Barang siapa yang hidup pasti akan mati. Hutan larangan yang disebut pasukan Pajajaran dan penggawa dan Walabodat Karaton itu mundur ke sebelah barat daya. Dewi Nawangwulan itu beliau seorang putri Pajajaran meminta haknya kepada Rama Prabunya. Rama toswe kula mah bade di dieu moal teras nganterkeun Rama ka 49 orang, wajahnya harus mirip dengan Ibu Dewi Nawangwulan. Karena Dewi Nawangwulannya yang mana dulu? Yang disamakan aja udah 49. Bukan 50 lebih. Dari 49 itu dibuat 7 grup. Halo, Lur, Raya, saudara, sahabat. Kopi. Kali ini kita sedang meriung di wilayah Buana Panca Tengah. Ngomong-ngomong kemarin anak-anak teh pada moyan malam-malam ada yang nanyain, Kang, bedanya Purnama dengan misteri, histori, mitologi Nawangwulan itu apa? Udah saya juga nggak tahu gitu, teman ya saya tahu-tahu we atuh gitu. Aya Nawangwulan, aya Sawang Bulan, Nyawang Bulan. Jadi ceritanya kita ini mau ngadongeng histori mitologi Nawangwulan yang dengan banyak versi di lapangan, bukan di lapangan, di YouTube. Kalau di lapangan main bola, tenis dan sebagainya kan. Kan aya beberapa versi ari Nawangwulan teh. Di antarana meureunana versi sejarawan, terus aya bangsawan, aya agamawan. Nawangwulan teh anu saapalna cek versi mana gitu. Dari sejarah mah teu lepas tina versi masing-masing, da bebas aya versi ke. Nu penting mah aya eta mah secara folklor atau napi secara naskah gitu. Sebetulnya semuanya itu juga hanya cenah, sejarah juga cenah, katanya cerita ke cerita diceritakan. Dan menurut yang saya temukan, Dewi Nawangwulan, nah beliau itu ada pertanyaan mendadak, dan serangan mendadak itu harus kita lawan walaupun belum siap gitu. Pertanyaan itu harus kita jawab walaupun kita belum siap. Ceritanya Dewi Nawangwulan itu adalah beliau seorang putri Pajajaran. Pada masanya putri dari seorang raja Pajajaran yang terakhir. Saha rajana? Ya beliau adalah, Mas tahu nggak raja Pajajaran yang terakhir? Surya. Ya, nah ini beliau adalah penggemar baru di Dewa Geng Channel. Oke, saya lupa belum buka bahasan dulu seperti biasa. Dewa Geng Channel mengucapkan Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampes. Selamat dan sejahtera untuk semuanya, semua alam dan semua makhluknya. Mohon maaf sekarang kita dikolor, semuanya dikolor. Begitu juga kameramen. Nah ini kan beliau tamu nih barusan datang. Kebetulan pengen tahu nilai histori di Pajajaran, khususnya Ibu Dewi Nawangwulan. Nah, Dewi Nawangwulan adalah putri seorang raja terakhir Pajajaran. Waktu itu sekitar abad 14-an lah, 1500-an lebih. Yang tepatnya mungkin 1579,1 mungkin. Nggak tahu satu hari, nggak tahu satu bulan, nggak tahu satu minggu. Ya, di situ ada koma karena kita tidak tahu, karena kita bukan pelaku sejarah. Kita juga hanya cenah. Siapakah rajanya waktu itu? Yaitu Prabu Ragamulya. Ada yang tahu siapa beliau Ragamulya dengan gelar-gelarnya? Mas ini yang baru ya. Ada folklor cerita-cerita di masyarakat yang mengatakan dia adalah Nusia Mulya. Ada yang menyebutnya adalah Geluh Surya Kencana. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang menyebutnya adalah Sang Seda Guru. Ada banyak sekali cerita-cerita masyarakat yang berkembang, dan itu semuanya benar karena menurut penemuannya masing-masing. Gelar mah tergantung dia gitu. Tergantung mereka, beliau dan yang menceritakan. Tapi ada filosofi yang menarik untuk leluhur kita. Satu gelar, satu cara kebijakan di satu tempat. Benar. Ketika seorang A namanya, ini versi leluhur, datang ke tempat A
beliau namanya berganti dengan sesuai julukan yang dia kerjakan di tempatnya. Betul. Sampai B, C, D begitu juga dengan istilah-istilah penamaan leluhur kita. Makanya jangan heran kalau leluhur kita banyak gelarnya. Artinya beliau mereka banyak berkarya pada masanya, banyak memberikan manfaat-manfaat pada pemukiman-pemukiman yang beliau kehendaki dan beliau datangi, dan beliau bikin peradaban dan kebijakan di tempatnya. Jadi gelar itu kalau secara keilmuan menurut saya itu gelar itu penghormatan, nama buat penghormatan apa yang dia kerjakan atau kreasikan. Iya. Contoh sekarang misalkan bidang yang digelutinya atau yang pendidikan yang sekarang berjalan, misalkan dia guru kependidikan, jadi gelarnya SPD gitu kan. Kalau dulu yang dikerjakan misalkan tentang kearifan lokal apa gitu, tentang kesejahteraan, jadi diberi nama gelar-gelar gitu. Ya betul sekali, memang seperti itu, tidak ada jauh bedanya dengan sekarang untuk penamaan gelar leluhur-leluhur kita. Dan sebenarnya yang menarik pada zaman peradaban sekarang seperti yang copy paste pada zaman dulu. Kalau saya lihat gitu ya, menurut riset saya, analisis saya. Tapi ya begitulah, masyarakat ya belum tentu menerima kalau kita A, kita B, dulunya begitu juga. Kembali ke Ibu Dewi Nawang Wulan. Beliau seorang putri raja, putri yang keempat dari Raga Mulia, dengan istri. Saya kurang tahu istrinya, beliau Raga Mulia itu punya istri yang mana, karena banyak juga selir-selir yang lainnya. Tapi yang jelas itu dari Permaisuri, begitulah. Bukan Ibu Suri, dari Permaisuri. Ibu Dewi Nawang Wulan. Pada masanya, ketika ada invasi dari kerajaan luar secara brutal terus-terusan, dan akhirnya Pajajaran itu bukan melawan tapi sambil mundur sambil melawan. Ya seperti sekarang, saya tidak sengaja langsung ada pertanyaan yang begitu hebatnya nih. Terus mundur karena pasukannya terlalu banyak, invasinya terlalu besar-besaran, karena bukan hanya satu kerajaan yang bergabung untuk menyerang Pajajaran. Makin mundur dari wilayah Pakuan. Sekarang itu apa, mungkin ada yang tahu Pakuan sekarang di mana dengan penamaan sekarang? Dari wilayah Bogor terus mundur ke selatan, tapi selatan ke arah barat, apa itu istilahnya, barat daya. Terus mundur ke sana sampai ke daerah wilayah Sukabumi. Nah, di situ di wilayah Sukabumi ada yang namanya hutan larangan yang disebut, ada yang tahu nggak, Citorek seperti apa? Ya, kebetulan saya sekarang rada torek deh ini, ada tahi celi yang nyangkan. Nah, pasukan Pajajaran dan Penggawa dan Kuala Karaton itu mundur ke sebelah barat daya melewati hutan larangan Citorek, Sukabumi sekarang. Dan untuk arah ke selanjutnya itu ke Pelabuhan Ratu kalau nggak salah, melewati Cianjur terus ke sana ke Pajampangan dan sampai ke arah barat daya laut ke sana ke Pelabuhan Ratu. Dan di sana di Leweng Citorek, Ibu Putri Dewi Nawang Wulan itu meminta haknya kepada Rama Prabunya, kepada Raja Pajajaran terakhir itu Raga Mulia. Dengan bahasa saya ya, Rama toswe kula mah bade di dieu moal teras nganterkeun Rama ka Pakidulan, bade nyuhunkeun tempat sareng waktos kanggo bubuara di ieu tempat. Putri Dewi Nawang Wulan meminta waktu dan tempat untuk sungkem ke ayahnya seorang raja, Prabu Raga Mulia, dan minta izin untuk membuat pemukiman di daerah Leweng Citorek, hutan Citorek. Nah, setelah berembuk akhirnya diizinkan, tetapi dengan kriteria yang harus digunakan. Ya.
seperti apa gitu kriterianya? Ada yang tahu nggak? Mungkin gitu ya. Kriteria Cara bukan cara. kriteria Eh, kriteria itu apa artinya ya? Syarat-syarat yang harus dipakai. Nah, salah satu syaratnya itu memang banyak syaratnya. Pada masa itu, waktu itu Dewi Nawang Wulan itu harus mengumpulkan 40 orang, bukan 40. 49 orang perempuan semuanya. iya. Dan 49 orang itu semuanya itu harus mirip dengan Dewi sang putri raja tersebut. Dari sekian banyaknya penduduk yang ikut Pajajaran dan keluarga besar dan para penggawa karena menghindari perseteruan, invasi, menghindari peperangan. Dari sekian banyak perempuan dikumpulkan, yang akhirnya terkumpul ada 49 orang. Perempuan semuanya yang wajahnya mirip untuk dengan mengkolabui makanya. Dewi Nawang Wulan. Nah, di sini yang menarik. Karena kenapa dengan pengistilahan Dewi Nawang Wulan banyak versi kalau saya paham. Ada yang versi A, B, C, D karena di situ juga ada syarat ketika mau membuat pemukiman di daerah Leweng Titorek. Syaratnya juga sudah berat. 49 orang wajahnya harus mirip dengan Ibu Dewi Nawang Wulan karena dia putri seorang raja yang harus dijaga dengan penuh. Berarti kalau gitu mah genap 50 sama Lebih. Dewi Nawang Wulan. Lebih. Kan minta syarat 49. Iya. Nah, dia satu Ya. jadi 50. Iya. Makanya ketika misalkan sekarang banyak yang berbeda ceritanya karena mungkin kalau lihat dari syarat yang tadi itu udah ada genap 50 yang syaratnya dia 49 orang yang mirip, Ya. satunya dia yang aslinya. Iya. Berarti kan 50. Jadi kalau misalkan cerita Dewi Nawang Wulan menurut versi A, B, C, D, F dan seterusnya itu ada kemungkinan ya pasti benar karena Dewi Nawang Wulannya yang mana dulu. Yang disamakan aja udah 49. Iya. Yang disamakan berarti bisa aja kan untuk sejarah kesini kan, oh Dewi Nawang Wulan seperti ini karena dia udah setting. Kalau Dewi Nawang Wulannya udah minta 49 dan dia udah menyetingnya semuanya harus kayak dia, baik itu dari perkataan, perilaku, apalagi dari wajah gitu kan, fisiknya gitu kan ya. Yang pertama fisiknya dulu, nanti perkataan sama perilakunya dilatih biar mirip. Itu kan tujuannya untuk menyamarkan dari musuh karena Pajajaran sedang dijajah waktu itu. Ya, saya tambahkan lagi dan sebetulnya bukan 50 lebih. Apa lebihnya? Dari 49 itu dibuat 7 grup, 7 sekte. Dan untuk penamaan gelar tadi Nawang Wulan, di kita suka ada adat ataupun budaya istilah Nyawang Wulan. 8 kali 7 56 dipimpin dengan 1 orang. Itu pengamanan ring 3. Jadi sekujur badannya dicirian, namun ayeuna mah karang